Survei CSIS terbaru menunjukkan anak muda Indonesia peduli dengan politik. Ini kabar gembira loh, kan kita tahu ya, anak muda menjadi faktor penentu dalam menentukan siapa yang akan jadi presiden dan para anggota parlemen nanti. Dalam pemilu 2024, diperkirakan anak muda akan jadi kelompok paling dominan. Kelompok generasi Z dan milenial yang berada di rentang usia 17-39 tahun merupakan 60% loh dari total pemilih. Kira-kira akan ada 114 juta pemilih dari Gen Z dan milenial. Karena itu, tingkat partisipasi politik mereka akan menentukan. Kalau kaum muda apatis, ini pasti berdampak pada masa depan Indonesia. Kalau mereka tidak peduli, Indonesia bisa punya pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas rendah. Indonesia sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Tapi itu akan bisa saja berubah kalau kita punya pemimpin dan wakil rakyat yang salah. Masalahnya ada kekhawatiran bahwa para anak muda ini tidak peduli pada politik. Mereka dianggap lebih sibuk kerja, cari duit, jedak-jeduk di TikTok, ngobrolin gosip selebritis di Senopati. Intinya ada anggapan anak muda itu maunya cuma having fun, nggak mau ngurusin hal-hal serius apalagi kayak politik. Bahkan yang paling ditakutkan adalah mereka memilih tidak datang ke TPS. Nah, ini yang dibantah oleh hasil penelitian CSIS. Survei nasional ini difokuskan pada generasi Z dan milenial. Memang, waktu penelitiannya tidak terlalu baru. Penelitian dilakukan Agustus 2022, jadi sekitar setengah tahun yang lalu lah. Tapi hasilnya kelihatannya tidak akan banyak berubah kalaupun penelitian dilakukan sekarang. Penelitian dilakukan di 34 kota dengan 1.200 responden. Hasil survei menunjukkan partisipasi politik anak muda ternyata sangat tinggi. Pada 2014, 86% warga berusia 17-39 tahun ikut memilih dalam pemilu. Dan pada 2019, angka itu melonjak mencapai 91,3%. Jadi yang tidak datang ke TPS tidak sampai 10%. Diperkirakan presentasi yang tinggi itu akan berulang pada 2024. Kita belum tahu apakah mereka akan tetap memilih dalam pemilu tahun depan, tapi kalau dilihat gejalanya, angka itu kemungkinan besar tidak akan banyak berubah. Penelitian ini juga menunjukkan berbeda dengan anggapan sebagian orang. Anak muda ini optimistis, misalnya saja dalam pandangan mereka soal kebebasan sipil. Sekitar 70% anak muda ini menganggap kondisi kebebasan pers dan kebebasan berbicara di Indonesia masuk kategori bebas. Bahkan lebih dari 80% menganggap kebebasan berorganisasi dan kebebasan akademik di Indonesia masuk kategori yang bagus. Menarik juga untuk melihat corak pemimpin dan wakil rakyat seperti apa yang mereka harapkan. Pada survei 2019 yang masuk dalam peringkat tertinggi adalah karakter pemimpin yang merakyat dan sederhana. Mungkin ketika itu orang melihat sosok Presiden Jokowi yang memang nampak seperti itu. Tapi kali ini presentasinya berubah. Hanya sekitar 16% anak muda yang menganggap Indonesia butuh pemimpin yang merakyat dan sederhana. Kalau begitu, apa ya yang bisa disebut sebagai karakter pemimpin yang dibutuhkan saat ini? Ternyata jawabannya adalah pemimpin yang jujur dan bersih dari korupsi. 35% anak muda mengatakan Indonesia butuh pemimpin yang seperti itu. Dan ini merupakan peningkatan luar biasa dibandingkan tahun 2019. Di masa itu hanya 11% loh anak muda yang bilang butuh pemimpin yang jujur dan anti korupsi. Ini menunjukkan sekarang perang melawan korupsi adalah kata kunci. Juga ada perubahan luar biasa dalam hal sumber informasi. Jadi para anak muda itu ditanya apa rujukan utama mereka dalam memperoleh informasi? Ternyata hampir 60% bilang sumber informasi utama mereka adalah media sosial. Sementara yang bilang televisi hanya 32%, berita online 6,3%, surat kabar tinggal 1%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak muda ini mengandalkan apa yang mereka baca di media sosial, dibandingkan berita-berita yang disampaikan media massa. Ini diperkuat dengan data bahwa sekitar 93,5% anak muda menggunakan internet, hanya 6,5% yang tidak. Sementara media sosial yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp. Pengguna WA di kalangan anak muda mencapai 98%. Di peringkat kedua adalah FB dengan penggunanya di kalangan muda 85%. Di peringkat ketiga adalah YouTube dan Instagram sama-sama 75%. Terus ada TikTok dengan 56%.
Dan yang paling buncit adalah Twitter. Hanya 25% anak muda yang masih menggunakan Twitter. Penelitian ini penting untuk menunjukkan bahwa anak muda Indonesia masih memiliki kepedulian politik yang tinggi. Juga penting untuk mengetahui bahwa bagi mereka, perang melawan korupsi adalah satu hal yang paling menentukan dalam memilih pemimpin. Sekarang, kita tinggal harapkan bahwa partai-partai politik dapat mengajukan calon presiden dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan itu. Saya, Rizka Putri, undur diri.